Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam damai untuk semua pemerhati setia channel Padepokan Putra Agung dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kali ini kami hadir kembali dalam sajian konten di channel Padepokan Putra Agung dengan keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dan semoga pemirsa pemerhati channel kami dimanapun berada semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu-pintu rezekinya, datangkan rezeki dari segala arah penjuru, dan diangkat semua bala bencana musibah-musibah kita semuanya, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu meminta pertolongan dan meminta suatu kebaikan jadi untuk kita semuanya. Dan di sini kami hadir ini sudah ada di sebelah kanan saya dari sang mediator, dari Kang Sumiran yang selalu setia mengisi channel Padepokan Putra Agung. Beliau sebagai mediator ya, dan saya yang nantinya akan menjadi navigatornya. Dan dalam konten kali ini tetap menguak dalam segi gaib, rahasia-rahasia di balik suatu kejadian yang mana secara kasat mata tidak terlihat, dan yang jelasnya kita menguak dalam segi yang tersirat, jadi yang tidak terlihat dalam segi secara mata telanjang ya. Jadi untuk mengetahui maksud apa suatu kejadian dan maksud dibalik suatu kejadian itu. Dan kali ini di Nusantara, di Indonesia, dan juga di luar negeri banyak suatu kejadian bencana alam ya, jadi tsunami, ada angin puting beliung, dan di luar negeri juga terjadi kemarin di Filipina atau di Vietnam terjadi angin topan kayak topan Almaigi atau apa itulah intinya. Dan juga di Taiwan, di Hong Kong juga terjadi bencana yang begitu dahsyatnya ya, seperti kemarin saya melihat suatu media itu terjadi angin yang sangat kencang sekali. Dan khususnya juga di Indonesia juga banyak terjadi gempa, itu terjadi angin puting beliung juga terjadi di beberapa daerah, dan ini tertuju pada Jakarta. Itu air lautnya sudah mulai meninggi ya dari daratan dan terancam tenggelam. Itu banyak yang menafsirkan seperti itu. Dan ini juga di Gunung Merapi di Indonesia juga, khususnya di Pulau Jawa, itu sudah siaga ya. Jadi banyak terjadi bencana-bencana alam, dan dimanapun berada semua pemirsa pemerhati semoga selalu dilindungi Allah, selalu diselamatkan dari bencana musibah-musibah itu. Dan kami di sini akan menguak dari kejadian itu, dari bencana itu tadi, maksud di balik kejadian itu apa, akan saya tarik salah satu gaib yang mengetahui tentang kejadian itu, akan saya telisik dari yang mengetahui itu tadi. Saya telisik maksud tujuannya, akan saya tarik masukkan ke tubuh mediator ini, dan akan saya tanya, dan nanti apa yang makhluk apa yang
hadir, yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator kita. Yang tentunya simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham, dan jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini, channel Padepokan Putra Agung ini bertambah lebih semangat lagi, lebih sering mengisi dalam segi misteri, dalam segi kegaiban, dan tentunya untuk menambah kadar keimanan kita, untuk menambah wawasan-wawasan kita, agar kita semuanya bisa selamat, ya, selamat dari bencana-bencana itu, selamat dari suatu kejadian. Jadi kita bisa selamat di dunia, dan mudah-mudahan bisa selamat sampai akhiratnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin untuk konten kali ini ada yang ditambahkan dari sang mediator, dari Pak Sumiran. Di sini Padepokan Putra Agung juga menyediakan produk-produk dari Majelis Al-Husaini berupa air zam-zam, ada gelang asma, juga tasbih asma juga. Iya. Yang mau pesan silahkan hubungi admin. Ya, itu. Ya, ini produk ini sudah diisi doa dari beliau guru kami, yaitu Sang Hyang Nurjayani Nirwana, untuk berbagai macam keperluan, 1001 hajat. Intinya ini bukan suatu kesaktian, ya, ini sudah diisi, diridhoi oleh beliau untuk realisasi doa. Dan ini isinya untuk merealisasikan doa, jadi hajat-hajat kita, untuk membantu semua isi doa-doa kita, ya. Jadi, dan ini produk ini di Majelis Al-Husaini sudah tidak produk lagi, sudah tidak mengeluarkan lagi, dan ini sudah tinggal sisa-sisanya. Jadi untuk menghabiskan restock yang ada di majelis, dan masih tersedia di Padepokan Putra Agung. Yang tentunya yang ingin membeli air zam-zam, gelang asma, tasbih asma, dan produk-produk yang lainnya bisa nanti japri di salah satu nomor admin yang saya cantumkan nanti di video dan di deskripsinya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Semoga yang ingin mempunyainya semoga tersampaikan hajatnya. Belum bisa mempunyai, yang masih kendala dengan rezeki, semoga diluaskan rezekinya, diberikan kemampuan untuk membeli produk-produk dari Al-Husaini, ya. Ya, mungkin bisa dimulai konten kali ini, mediumisasinya. Ya. Saya tarik salah satu gaib yang paling mengetahui tentang kejadian bencana, dan khususnya ini kan di akhir zaman, ya, juga di akhir tahun juga, ya. Dan ada rahasia apa dibalik itu semuanya, ya. Akan saya protek dulu dari tubuh mediator, dari jin, setan, siluman yang entah penyusup yang ada di dalam maupun di luar, ya, semoga tidak bisa mengganggu dalam mediumisasi kali ini. Saya minta protek, kami berdoa dari jin, setan, siluman fasik yang ingin menggagalkan konten kali ini, menggagalkan mediumisasi kami. Saya minta yang ada di dalam tubuh kami dan yang ada di luar semuanya, bersihkan dari tempat ini, bersihkan dari tubuh kami semuanya. Pastikan bersih semuanya dari unsur jin, setan, siluman yang fasik. Dan saya minta beteng berlapis-lapis, kami berdoa dari jin, setan, siluman dari luar tidak bisa masuk, tidak bisa menembus, tidak bisa menggagalkan mediumisasi kali ini. Saya minta jikalau mengganggu, saya minta terlempar, otomatis terlempar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam.
Dengan cinta saya minta hadirkan salah satu makhluk gaib yang paling mengetahui tentang kejadian di akhir zaman ini dan di akhir tahun ini, tentang bencana alam yang sekarang saat ini terjadi. Saya minta yang paling tahu untuk bisa hadir. Saya minta masuk dalam tubuh media dan sinkron dengan tubuhnya, sinkron dengan tubuhnya, bisa menguasai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, selamat malam. Selamat malam. Ya, mohon maaf ini saya hadirkan tadi. Beliau ini, panjenengan ini, kalau boleh tahu bangsa apa yang hadir saat ini? Saya termasuk dari golongan jin muslim yang sudah dimuslimkan oleh raja saya. Raja siapa itu? Raja saya sosoknya wanita, ratu dari pantai selatan. Oh, saya salah satu panglimanya beliau. Ya mohon maaf, ini akan saya protek dulu ya, agar untuk memastikan kebenarannya. Silahkan. Ya, saya minta protek makhluk yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk saat ini. Jikalau perkataannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Iya, terima kasih. Ada keperluan apa dan Mas memanggil saya? Ya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menghadirkan panjenengan ke sini, mengganggu kediaman panjenengan. Di sini saya akan menanyakan suatu hal tentang suatu kejadian bencana yang terjadi di Nusantara maupun di jagat raya ini, dan khususnya juga di Pulau Jawa ini. Sekarang itu kok banyak bencana yang terjadi itu. Kalau panjenengan tahu itu karena apa? Sebentar, saya mohon izin dulu untuk menyampaikan semuanya atau hanya sebagian kecil yang boleh disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ini memasuki akhir tahun,
akan ada banyak sekali bencana alam yang di luar logika manusia. Jika manusia yang punya hati suci sudah tidak bingung lagi. Tapi kalau hatinya masih kotor, pasti akan kebingungan menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Tapi kalau hatinya sudah bersih, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang akan terjadi, hatinya tetap tenang, tetap berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan, apapun alamnya yang sedang terjadi, akan merasa tenang apapun keadaannya. Tapi kalau orang yang hatinya tidak pernah ingat kepada Sang Pencipta, pasti akan kebingungan. Ibaratnya kayak anak ayam kehilangan induknya. Ini memasuki akhir tahun dan di penghujung akhir zaman, memang banyak sekali akan terjadi musibah bencana alam yang amat sangat dahsyat sekali. Ya, itu maksud tujuannya itu apa? Tujuannya sebenarnya hanya untuk mengingatkan apa tujuan utama manusia untuk hidup di alam dunia ini. Tujuannya untuk apa sebenarnya manusia diciptakan hidup di alam dunia ini? Apakah terlena dengan dunia yang fana ini sampai lupa yang aslinya nanti? Ini adalah salah satu proses untuk menuju tatanan, menuju Nusantara yang gemahribah loh jinawi. Oh ya. Diawali dengan banyaknya angin yang sangat kencang sekali, kemudian banjir, tanah longsor, menyusul gempa, gunung meletus, dan yang terakhir adalah tsunami megatrust. Oh, wah, itu mengerikan sekali itu ya. Itu apakah akan ada, maksudnya apa akan terjadi tentang soal tsunami? Kalau Sang Maha Pencipta Gusti Allah mengizinkan, semuanya pasti akan terjadi. Oh, ya benar. Tapi di tanah yang paling tua ini
masih banyak menyimpan paku-paku bumi untuk mengurangi gejolak alam yang terjadi. Masih banyak sekali orang-orang yang bertasbih mengingat Sang Pencipta. Yang paling akhir nanti yang akan terjadi di tanah Jawa ini sekarang sudah dimulai dari luar negeri. Banyak sekali bencana-bencana yang di luar logika. Ya memang terjadi itu banyak di luar negeri. Kemarin banyak yang angin juga, semuanya atas perintah dari Sang Pencipta, tapi banyak juga disusupi oleh golongan iblis, dimanfaatkan. Maksudnya dimanfaatkan bagaimana? Untuk mengambil roh sukmanya orang-orang yang tidak ingat kepada Sang Pencipta. Biar bingung hatinya, tidak ingat sama sekali. Yang diingat hanya dunia, harta bendanya saja. Dan sekarang ini banyak penafsirannya yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Bahasanya kejadian bencana itu tentang jabatannya soal presiden. Apakah itu ada sangkut pautnya tentang itu? Tidak ada sama sekali. Kalau presiden itu urusannya duniawi, kalau alam itu beda lagi. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bencana alam yang sedang terjadi. Ya. Dengan banyak yang penafsiran seperti itu. Nah, kalau untuk menyadarkan suatu umat ya, apakah kondisi saat ini sangat mengenaskan atau sangat memprihatinkan? Seperti apa pandangan Pak Jenengan? Sudah sering sekali Gusti Allah mengingatkan umatnya, saking sayangnya kepada umat manusia, tapi banyak sekali yang terlena oleh dunia yang fana ini. Terlalu sibuk dengan dunianya sampai lupa tujuan utamanya. Tujuan utamanya untuk apa diciptakan manusia di alam dunia ini. Iya. Dan mungkin kebanyakan suatu kesalahan dari masyarakat penduduk yang ada di muka bumi ini ya, sehingga Allah itu mendatangkan suatu bencana itu untuk mengingatkan sebenarnya seperti itu. Sudah murka, sangat murka sekali dengan ulah manusia saat ini.
Untung saja kekasih Allah menitis rohnya, menitis ke dalam manusia suci saat ini, yang membimbing ke jalan yang lurus. Untung saja ada yang mau mengingatkan, yang akan mengembalikan ajaran yang sangat murni, dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak disusupi oleh golongan iblis. Banyak sekali sekarang saat ini ajarannya yang disusupi, semuanya seolah-olah merasa benar, merasa paling pintar, paling benar sendiri. Padahal dulu iblis diusir dari surga gara-gara merasa benar. Untung saja ada seorang pengganti kekasihnya yang mau mengajarkan ajaran yang benar-benar murni sanadnya, yang menyambung langsung ke Rasulullah. Diajari bagaimana cara membersihkan hati ini, melepaskan seluruh yang berurusan dengan duniawi, hanya fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk keselamatan orang-orang itu nanti apakah ada hubungannya dengan kekasih yang sampean yang panjenengan sebutkan itu tadi? Betul. Walaupun dunia ini akan kiamat, tapi kekasih-kekasih Allah, para penulis lafaz Allah, tidak akan kebingungan lagi. Semuanya sudah dipasrahkan, hidup dan matinya hanya kepada Allah. Apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini, walaupun bumi diguncang, walaupun gunung-gunung memuntahkan isinya, air laut mengeluarkan airnya semuanya, para pengukir, para penikmat, pecandu sholawat, pengukir lafaz Allah tidak akan bergeming, hanya pasrah, fokus pada hatinya.
Iya, ya semoga banyak yang terselamatkan yang di akhir tahun ini, di akhir zaman ini, hati-hati yang gundah gulana, yang masih gersang, yang masih takut akan kematian, takut akan suatu bencana, semoga bisa terselamatkan dengan orang-orang kekasih-kekasihnya Allah yang sudah diberikan petunjuk, yang sudah diberikan pertolongan setiap di dalam keyakinan dan hatinya. Cepat-cepatlah bertobat, mumpung masih ada waktu. Waktu tidak bisa kembali lagi. Menyesal pasti di akhir. Cepatlah kalian manusia yang masih diberi kesempatan, cepatlah carilah petunjuk bagaimana cara yang beribadah yang benar-benar murni ajarannya dari baginda Rasulullah. Iya. Sebelum kalian semua diberikan suatu kepahaman, bersihkan dahulu hati, roh, dan jasadmu agar apa yang disampaikan tidak mental, ditolak oleh akal pikirmu. Bersihkan dahulu hatimu, bersihkan dahulu pikiranmu dengan cara tobat, mengakui seluruh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan selama ini. Orang-orang yang beriman tidak akan bingung dengan apa yang terjadi, dengan apa yang akan dilakukan alam ini. Semuanya kembali kepada iman kalian masing-masing. Kalau iman kalian tebal, apapun yang terjadi, hanya fokus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh orang banyak dan dibukakan hatinya walaupun sedikit cahaya agar segera memperbaiki ibadahnya dengan cara taubat yang benar. Amin. Semoga kita bisa menjalankan, semoga kita semuanya dimanapun berada itu bisa mengikuti atau menjalankan dari ajaran dari yang benar yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Mungkin ada hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada
yang mau ditanyakan lagi? Ya mungkin cukup pertanyaan saya. Apa yang ingin saya ketahui sudah panjenengan jawab tentang hal itu tadi. Ya intinya mohon doanya untuk kita semuanya agar bisa terhindar dari bencana-bencana yang mengerikan, bencana-bencana yang membahayakan, ya, kita minta doanya agar kita terselamatkan. Amin. Ya mungkin terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi permohonan maaf kepada panjenengan atas mengganggu kediamannya, mengganggu aktivitasnya, dan sampaikan kepada untuk raja panjenengan tadi, Ratu oh Pantai Selatan. ya, untuk ratu, saya salah satu panglimanya. ya, sampaikan kepada ratu, ya, beliau ratunya panjenengan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah dipanggil ke sini memenuhi panggilan salah satu muridnya beliau. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon pamit dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan 97 semua. Alhamdulillah sudah kembali. Yaitu pemirsa, tadi yang disampaikan dari salah satu makhluk gaib yang hadir, ternyata salah satu panglima dari Ratu Pantai Selatan yang menyampaikan itu tadi. Dan semoga kita semuanya bisa mengambil sisi positifnya, mengambil hikmah-hikmahnya apa yang disampaikan tadi, agar kita bisa terselamatkan, karena semua apa yang disampaikan tadi itu mengandung makna untuk keselamatan diri kita semuanya, ya, yang kita makhluk hidup yang ada di bumi ini, ya, khususnya untuk umat-umat manusia, ya, agar kita terselamatkan. Kita disarankan untuk mencari petunjuk atau mencari hidayah, mencari cahaya untuk bisa membimbing kita semuanya dalam ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga yang menonton channel ini, semoga kita semuanya dibukakan pintu-pintu hati kita, dibukakan pemahaman-pemahaman kita untuk menerimanya, dan semoga konten kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan kita, menambah wawasan kita, dan bisa memperbaiki diri kita semuanya, ya, seperti itu. Dan saya sampaikan untuk konten kali ini, boleh dipercaya atau boleh tidak. Kalau tidak seperti apa yang, ataupun tidak sependapat dengan panjenengan, anggap saja konten ini hiburannya. Jadi manusia tempatnya salah, manusia tempatnya dosa, ya. Apabila ada kebenaran di konten kali ini, itu semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin cukup dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dalam segi perbuatan, ataupun penyajian konten kali ini kurang
bagus ataupun kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri kalam. Semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.